waiting for the come. In His name, in His name, in His name, in His Ya, salam semua. Selamat datang kembali. Ya, salam semua. Selamat datang kembali di Zoom Tema Adonai ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mendapat pengajaran dari Bapak Widi Sulistia ya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari ini ya. Happy Lunar New Year juga untuk Pak Widi. Ya, salam Pak Widi, gongsi pacoy. Salam gongsi pacoy. Ya. Ya, materinya kali ini cukup menarik ya Pak Widi ya. Dampak perceraian terhadap anak ya Pak Widi ya. Oke, betul, mari kita buka terlebih dahulu dengan doa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan pada malam hari ini, dan kami akan bersiap untuk mendengar firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Jamino Widi Sulistia. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadi berkat dalam hidup kami, bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Selalu mampukan beliau ya Tuhan untuk menghadapi setiap hari yang beliau lalui bersama dengan keluarga beliau ya Tuhan. Selalu sertai dengan Roh Kudus-Mu, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Amin. Ya, Pak Widi, sudah siap dengan materinya Pak Widi? Ya Pak. Ya, silakan Pak Widi. Baik, saya share screen ya. Apakah sudah kelihatan? Bagus Pak Widi, udah. Ya Pak, baik. sudah. Baik. Shalom, sekali lagi selamat pagi, selamat malam. Hari ini saya akan menyampaikan satu tema yang sebetulnya ini menarik dan dilematis juga ya, karena jarang saya menyampaikannya. Dan mungkin menariknya karena juga sekaligus saya tidak hanya teori, tetapi ini kesaksian hidup saya secara pribadi ya, bagaimana Tuhan Yesus memulihkan saya yang sesuai dengan tema ini. Jadi tema ini dilematis karena kalau saya akan berhati-hati supaya tidak salah ya mengajarkan firman Tuhan dan tidak salah paham dengan khususnya jemaat di sini ya. Dan mungkin nanti materinya agak panjang, cuman mungkin saya agak percepat karena tentunya nanti mungkin bisa jadi akan banyak pertanyaan gitu ya. Nah, berbicara tentang perceraian gitu ya. Jadi ini kalau kita ngomong dampak ke anak, tentunya tidak bisa lepas dengan yang namanya topik perceraian gitu ya. Kebanyakan hamba Tuhan mengatakan bahwa perceraian itu ya apa yang diperintahkan Allah tidak bisa atau tidak boleh diceraikan oleh manusia, kan begitu ya. Nah, tapi memang ada gap ya. Ada gap antara prinsip dan fakta. Siapa sih orang yang mau menikah kemudian punya cita-cita begitu ya? Cita-cita yaitu bercerai ya. Tentu tidak ada ya kalau orang yang waras ya, tentu tidak mau ketika dia menikah nanti untuk bercerai begitu ya. Tidak mau dan tidak ingin ya. Nah, perceraian itu sendiri kan sangat dihindari ya oleh kebanyakan pasangan, kebanyakan orang ya, orang berumah tangga. Namun dalam perjalanannya, namanya kehidupan ada masalah ya. Dan masalah ini kemudian menimbulkan keretakan dalam kehidupan rumah tangga yang bisa berujung pada perceraian. Saya yakin tema ini akan menjadi bekal buat Bapak Ibu, terutama bagi yang sudah menikah ya. Dan nanti tentu bekal ini lebih ke juga anaknya. Karena suatu saat anaknya juga akan menikah juga. Dan
Kalau ada di antara di sini saudara yang hadir di Sema Adonai ini juga belum menikah, juga bisa menjadi satu warning ya. Tema ini akan menjadi satu warning karena bagaimanapun masa-masa penyesuaian atau perkenalan ketika berpacaran itu menikah tidak seindah pada saat pacaran begitu ya. Nah, prinsip dan pengajaran Kristen mengatakan bahwa apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya, ini masalahnya adalah ada gap, yaitu faktanya ya. Faktanya perceraian itu terjadi juga di kalangan orang Kristen. Walaupun nih, Bapak Ibu, mempertahankan pernikahan itu merupakan pilihan ya, pilihan satu-satunya yang harus diperjuangkan ya. Nah, bagaimana kok nggak boleh bercerai ya? Pokoknya nggak boleh begitu ya. Pokoknya doa aja begitu kan, tidak, jawabannya tidak sesederhana itu ya. Ya, tidak sesederhana itu ya. Artinya kita sebagai pemimpin gereja atau gereja itu sendiri juga harus memahami bahwa tema ini juga tidak boleh sembarangan disampaikan ya. Karena memang sekali lagi faktanya bahwa perceraian terjadi juga ya. Sedikit tadi saya sempat menyinggung bahwa ini juga pengalaman pribadi saya ya. Jadi singkat cerita, saya sendiri adalah lahir dari keluarga bercerai ya, papa mama saya bercerai ketika usia saya 6 bulan, Bapak Ibu ya. Dan kemudian papa saya menikah lagi, mama saya menikah lagi. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan ketika mereka bercerai, orang tua saya bercerai, saya dititipkan ke kakek nenek ya. Saya tidak pernah bercita-cita menjadi hamba Tuhan, tidak pernah apa ya, wah nanti suatu saat jadi hamba Tuhan. Puji Tuhan, rupanya Tuhan memilih saya sejak dari kandungan, dan kemudian kalau saya bisa berdiri di sini menyampaikan tema ini sebagai hamba Tuhan yang dipilih Tuhan, tentunya ini satu anugerah yang luar biasa bagi saya. Ya, lanjut. Nah, ini pertanyaan yang tentu ditanyakan ya. Kenyataannya nih, mengapa orang Kristen kok bisa bercerai ya? Ini pertanyaan yang teologis juga ya. Jadi mengapa sih kok orang Kristen kan dilarang, tadi prinsipnya Alkitab kan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, Bapak Ibu, ada 5 top ya, top kasus ya, yang kalau ini fakta ya, tadi fakta di lapangan dan ini statistik juga yang menyebabkan perceraian sesuai dengan peringkat ya, penyebab perceraian sesuai peringkat ya. Ini tidak melihat agamanya ya, apakah dia Kristen atau non-Kristen. Yang pertama adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran ya. Perselisihan ini dimulai dari perbedaan karakter, perbedaan budaya, itu bisa menjadi sumber pertengkaran dan perselisihan. Bahkan perbedaan kebiasaan, yang satu rajin, yang satu berantakan, itu bisa menjadi sumber perselisihan, Bapak Ibu. Lalu yang kedua ini klasik ya, peringkat kedua yaitu karena ekonomi ya, karena kondisi ekonomi sehingga pasangan Kristen ini memutuskan untuk bercerai. Lalu yang ketiga adalah meninggalkan pasangan ya, ini juga peringkat juga cukup tinggi. Jadi meninggalkan pasangan mungkin alasannya adalah dia sudah nggak menarik ya, entah suaminya, entah istrinya, atau bahkan ada pil gitu ya, pil gitu ya, bukan obat ya, tapi pria idaman lain atau wanita idaman lain. Jadi ini penyebab perceraian yang peringkat nomor 3. Lalu yang keempat juga klasik ya, kita sering juga mendengar ya atau membaca berita bahwa terjadi KDRT gitu ya, kekerasan dalam rumah tangga. Suaminya suka mukul ya, istri mukul ada nggak ya? Saya kira nggak ada ya. Ya, sangat kecil gitu ya. Jadi biasanya suami yang memukul istri gitu. Jadi terjadi KDRT sehingga sudah tidak bisa dipertahankan sehingga kemudian memutuskan untuk bercerai. Lalu yang kelima adalah mabuk ya. Mabuk ya, ini kebiasaan yang buruk ya. Mungkin pada saat pacaran si cewek sudah tahu kalau calon pasangannya ini, calon suaminya ini adalah mabuk ya. Kemudian dia ngomong akan nanti kalau sudah menikah saya akan berhenti gitu kan.
kenyataannya ketika menikah juga masih mabuk ya Bapak Ibu. Ya ini kalau selain ini masih ada banyak Bapak Ibu yang mungkin presentasinya kecil, misalnya apa ya, ya ini mungkin bukan Kristen ya, poligami seperti itu, kemudian cacat tubuh ya, eh, cacat tubuh dan seterusnya ya. Ada banyak hal sebetulnya, tapi 5 ini yang paling banyak. Nah, saya sampaikan Bapak Ibu dulu data statistik kasus perceraian ya. Di sini kita melihat bahwa dari tahun ke tahun dan angkanya itu adalah semakin meningkat. Ini campur ya. Saya agak kesulitan mencari sumber data perceraian Kristen ya di catatan sipil begitu. Nah, ini jadi campur ya Bapak Ibu. Jadi ini kasus data terbaru menurut BPS Badan Pusat Statistik dikatakan bahwa di tahun 2002 ini pandemi 2019 ya Bapak Ibu, menjelang awal-awal ini ya ada kenaikan, turun, naik lagi, ini luar biasa. Ini kalau saya bagi 5 hari kerja kantor catatan sipil ini pegawai catatan sipilnya pasti keteteran Bapak Ibu minta naik gaji begitu ya. Karena kalau dihitung 516.334 ini dibagi 5 hari kerja itu berarti terjadi perceraian 1.986 kasus per hari Bapak Ibu. Bayangkan ya. Ini per hari ya, bukan per bulan ya. Jadi ini luar biasa sekali ya. Nah, referensi Kristen saya ambil satu jurnal ilmiah teologi yang ditulis oleh saudari Marlina Paraibobo ya, yaitu dia melakukan penelitian ya berjudul Kajian Etis Teologis tentang Perceraian dalam Keluarga Kristen volume 6 nomor 2 tahun 2021 ya, halaman 394. Nah, mahasiswi ini dia melakukan penelitian di Jemaat GKI Immanuel Werur ya. Saya nggak tahu ini di mana ya. Tapi ini jelas-jelas bahwa karena tadi saya data statistiknya sulit mendapatkannya, maka ini secara Kristen ini fakta Bapak Ibu ya. Jadi nggak bisa dibantah nih karena jurnal penelitian itu valid ya. Karena setiap penelitian membuat jurnal itu ada kaidah-kaidah metodologi penelitian yang ketat ya, di mana dikatakan penyebab perceraian perzinahan itu ada satu kasus ya, satu pasangan di tahun 86. Lalu ada nah ini perzinahan dilakukan suami istri, lalu akan melakukan perzinahan dengan pasangan lain ya. Tahun 88 satu orang miras ya, mabuk setiap hari, pulang bertengkar. Tahun 2010 satu orang cemburu, satu pasangan ya, cemburu, akibat cemburu melakukan kekerasan fisik. Jadi perceraian karena cemburu juga ada Bapak Ibu. Ada satu, kemudian masalah ekonomi yang tadi saya bilang klasik ya, akibat kebutuhan ekonomi pergi bekerja dan tak pulang satu. Papa mama saya sendiri ada perceraian karena faktor ekonomi Bapak Ibu ya. Jadi itu kasusnya. Jadi ini kalau kita lihat ada 5 keluarga yang ditangani oleh pendeta atau gembala GKI Immanuel Werur. Nah, kemudian saya cuplik ya, penelitian ini kan dia mewawancara ya, melakukan wawancara tatap muka ya. Saya cuplik satu kasus saja dari 5 tadi. Nah, ini dikatakan seperti ini, Bapak Ibu. Ketika penulis melakukan wawancara juga dengan subjek LP ya, dibuat singkat inisial selaku suami dan dari DM sebelum bercerai memberikan keterangan bahwa ketika menikah dengan DM, nah ini pengakuan LP ya suaminya. Sebagai seorang suami, LP mengakui bahwa memang dia seorang pemabuk dan DM sebagai istri sudah tahu itu semenjak mereka pacaran. Jadi dari pacaran sudah tahu nih bahwa calon suaminya ini pemabuk. Lalu LP telah memberikan kekurangannya bahwa dia seorang peminum dan menurut keterangan LP, DM menerima semua itu. Nah ini masalahnya Bapak Ibu. Jadi kondisi calon pasangannya ini diterima ya, dan mereka memutuskan menikah. Kurang lebih 10 tahun menikah, LP mengakui dia masih tetap mengkonsumsi minuman keras dan hal itu membuat DM sangat marah. Mereka selalu bertengkar ketika LP pulang dari kebun dalam keadaan mabuk. LP mengatakan walaupun dia mabuk, dia tetap bekerja bercocok tanam di kebun dan berburu binatang. Jadi pekerjaannya kalau saya lihat juga pekerjaan yang sifatnya apa ini ya, tidak menentu ya. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi istrinya tidak pernah merasa puas dengan hasil kerjanya sehingga membuat mereka terus-menerus bertengkar. Padahal ada makan dan minum untuk anak-anak. Jadi ini sebenarnya secara ekonomi tidak terlalu jadi masalah ya. Masalahnya adalah kebiasaan yang mabuk tadi, dan itulah yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga mereka. Sampai istrinya meminta izin padanya untuk bekerja, ketika bekerja istrinya langsung pergi bersama laki-laki lain. Nah, parah sekali Bapak Ibu. Jadi dari kasus ini kita mengerti bahwa perceraian di kalangan Kristen itu juga ada ya.
jumlahnya tidak diketahui, ya saya sulit melihat datanya, tapi dari penelitian ini walaupun cuma 5 keluarga ya, tapi termasuk ada Bapak Ibu, bukan 0% ya. Jadi ada begitu ya. Nah, sekarang ini lebih ke pertanyaan teologis ya. Jadi secara Alkitab kita udah tahu ayat yang sering dipakai di undangan-undangan pernikahan bahwa apa yang diciptakan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, pertanyaannya mengapa kok Allah itu tidak membolehkan perceraian, atau mengapa Allah itu membenci perceraian, Bapak Ibu? Nah, ini kan pertanyaan juga nih Bapak Ibu. Tadi kalau mengapa orang Kristen bercerai, kita udah tahu faktanya, kita sudah tahu sumber penyebabnya. Dan yang kedua, mengapa Allah sendiri yang merancangkan pernikahan itu membenci yang namanya atau menolak yang namanya perceraian ya. Tentu saja ini jawabannya tidak semudah itu Bapak Ibu ya. Kalau hamba Tuhan mengatakan bahwa ya pokoknya tidak boleh bercerai, itu kan bukan jawaban Bapak Ibu. Itu kayak anak kecil yang ngotot begitu ya. Yang menjadi harusnya jawabannya mengapa sih dari perceraian dan mengapa harus dipertahankan dan seterusnya. Ternyata mempertahankan pernikahan juga nggak gampang. Makanya tema hari ini adalah ada dampak perceraian itu terhadap anak ya. Ya, dampaknya terhadap anak yang kita bahas hari ini. Saya ambil satu ayat di Perjanjian Lama dan satu ayat di Perjanjian Baru, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat dari cari Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu, itu hanya ada satu ayat kata perceraian. Itu di Perjanjian Lama satu ayat, di Perjanjian Baru satu ayat. Cuman satu ayat Bapak Ibu. Jadi ada dua kata perceraian itu ya. Bukan bercerai ya, tapi perceraian ya. Nah ini di Maleakhi 2:15 dikatakan, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh. Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi, perhatikan Bapak Ibu. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Saya akan menyoroti kata-kata daging dan roh dan keturunan ilahi Bapak Ibu. Karena berkaitan dengan tema ini. Nah, Alkitab yang kita pegang bahasa Indonesia ini apa ya kurang, kadang-kadang kita mendapati apa itu kurang tepat ya terjemahannya begitu ya. Kurang tepat bukan berarti salah ya. Karena Alkitab itu adalah firman Allah yang tidak bisa salah ya. Itu prinsipnya kita percaya itu, dan di sini kalau kita lihat bahasa Inggrisnya ya. Saya ambil dari English Standard Version ya, ESV yang hampir sama dengan King James Version ya. Dikatakan, did he not make them one with a portion of the spirit in their union? Jadi di sini di bahasa Inggrisnya ini mendekati bahasa asing ini tidak ada kata-kata daging dan roh. Betul bahwa manusia diciptakan dari daging dan roh ya, menjadikan mereka daging dan roh. Tapi di sini ada kata portion of the spirit. Lalu seterusnya, and what was the one God seeking? Nah ini keturunan ilahi ditulis godly offspring ya, dan seterusnya Bapak Ibu. Nah kita lihat dulu apa itu daging dan roh tadi, yang sebagian rohnya itu ada kata portion of the spirit. Kalau kita lihat itu adalah di sini tidak ada kata flesh atau daging ya, ini bahasa Ibraninya ya. Jadi but not one, echad asah asear ruah ya. Jadi ada ruah di sini, roh atau spirit. Dalam kalau diterjemahkan artinya breath, wind, spirit. Jadi ini roh ini adalah nafas ya. Kita ingat bahwa pada waktu penciptaan manusia, Adam dan Hawa, Allah itu menghembuskan nafasnya ke dalam hidung manusia, ke dalam hidung Adam ya. Nah, pada waktu penciptaan, Kejadian 2 ayat 7. Jadi di sini dikatakan, bukankah Allah yang esa sebagian rohnya, ada kata residu di sini ya, aser itu ada residu atau sisa, remnant sama aja ini ya, King James pakai remnant kalau nggak salah ya, itu ada sebagian roh Allah yang dihembuskan ke dalam manusia. Nah, karena sebagian dihembuskan itu, kemudian Allah itu menggadai apa? Tentu saja kita melihat bahwa Allah kita sebagai tiga pribadi dalam satu kesatuan, Allah, Anak, dan Roh Kudus itu adalah gambaran bahwa Allah juga menghendaki pernikahan yang seperti itu. Yang dikehendaki Allah adalah keturunan ilahi, Bapak Ibu. Jadi tangkap dulu ini ya. Jadi sebenarnya tidak ada dagingan roh, tapi Allah itu menjadikan mereka itu dari sebagian rohnya. Dan kemudian bersatu
dan kesatuan itu Allah menghendaki keturunan ilahi. Nah, sekarang kita lihat keturunan ilahi itu seperti apa? Ya, keturunan ilahi itu kalau di bahasa Ibrani atau bahasa terjemahan bahasa aslinya yaitu Sera Elohim ya. Jadi kalau Ibrani kan bacanya terbalik ya kayak Arab ya. Jadi bukan Elohim Sera, tapi Sera Elohim. Sera Elohim itu artinya adalah benih atau keturunan yang memiliki kualitas moral. Jadi keturunan ilahi yang dikehendaki Allah dari persatuan manusia, dua pasangan pria dan wanita yang sebagian rohnya itu dihembuskan Allah, itu adalah keturunan atau anak-anak yang bermoral. Ya, bermoral artinya anak-anak ini adalah anak-anak yang manis, anak-anak yang baik, anak-anak yang menurut, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang istilahnya menghormati orang tua, bukan anak-anak yang liar, anak-anak yang nakal begitu. Jadi kualitas moral itulah yang dimaksud Allah di kitab Maliaki sebagai keturunan ilahi. Nah, sekarang kalau kita lihat dampak perceraian, tentu bukan keturunan ilahi lagi, Bapak Ibu ya. Kita lihat mulai dari sini dulu. Nah, ini ayat selanjutnya dari Maliaki ya. Jadi Maliaki 2 ayat 15 dan Maliaki 2 ayat 16 ya. Ini dua ayat ini tidak bisa dipisahkan ya. Ya, ini berikutnya nih, setelah Allah tadi mengatakan bahwa menghendaki keturunan ilahi, keturunan yang sesuai dengan gambarnya Allah, sebab aku membenci perceraian ya. Kenapa Allah membenci perceraian? Aku membenci perceraian ya. Ini kata membenci perceraian udah nggak perlu diterjemahkan lagi ya, karena ini udah jelas ya. Firman Tuhan Allah Israel juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Perhatikan Bapak Ibu, Allah menyatakan menghubungkan perceraian dengan berkhianat Bapak Ibu. Nah, ini ada dua kata ya, dua hal yang dibenci Allah ya. Jadi yang pertama adalah perceraiannya ya. Perceraiannya, poinnya adalah perceraian itu sendiri bahasa Ibrani yaitu salah ya. Jadi perceraian itu yang mirip bahasa Indonesia salah gitu ya. Jadi perceraian itu artinya membuang atau buang atau meninggalkan. Sedangkan hal kedua yang dibenci Allah adalah kekerasan. Ibraninya Hamas ya, Hamas. Bentuk perlakuan kasar ya, di mana perlakuan kasar ini berbentuk kekerasan fisik ya. Ada kekerasan fisik di situ dan bahasa yang menyakitkan. Jadi kalau suami selama dalam perjalanan pernikahan kemudian dia kasar, dia punya bahasa yang menyakitkan terhadap istrinya, tentu itu akan menjadi sumber atau penyebab kemungkinan adanya perceraian Bapak Ibu. Makanya dua hal ini dibenci Allah ya. Tadi Allah sudah menyatakan bahwa keturunan ilahi, dan setelah Allah mengatakan keturunan ilahi, kemudian Allah menyambung dengan aku membenci perceraian dan orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan Bapak Ibu. Ya, ingat Bapak Ibu, ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, apa yang dilakukan Allah? Allah membuat pakaian dari kulit binatang dan memakaikannya kepada Adam dan Hawa untuk menutupi ketelanjangan, untuk menutupi istilahnya kemaluan mereka. Nah, pakaian ini sudah dikotori atau ditutupi dengan yang namanya kekerasan, Bapak Ibu. Nah, dua hal ini adalah dibenci oleh Allah. Jadi Allah tidak hanya membenci perceraian itu sendiri, tapi juga membenci kekerasannya, Bapak Ibu. Yaitu perlakuan kasar, kekerasan fisik, KDRT, bahasa yang menyakitkan. Nah, sekarang kita ke perjanjian baru, Bapak Ibu. Jadi perjanjian baru juga supaya adil, ini kata-kata perceraian juga ada di perjanjian baru ya. 1 Korintus 7 ayat 26 dan 27 mengatakan, aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seseorang, perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Perhatikan di sini, Bapak Ibu, Rasul Paulus mengatakan, aku berpendapat. Jadi ini seolah-olah seperti bukan ketentuan firman ya, walaupun memang setiap penulis Alkitab diilhami oleh Roh Kudus. Tapi pada momentum ini, Rasul Paulus mengatakan aku berpendapat. Jadi dia adalah pendapat pribadi, Bapak Ibu. Dan ini ditegaskan sampai 3 kali ya. Mengingat waktu darurat sekarang, kalau Bapak Ibu baca dari ayat 1 sampai 27 ini,
Rasul Paulus mengatakan menegaskan ini sampai 3 kali. Mengingat waktu yang sekarang baiklah manusia untuk tetap dalam keadaannya. Jadi ini membahas tentang kawin dan tidak kawin, Bapak Ibu. Kalau orang pada saat awal dipanggil sebagai orang yang tidak kawin, hendaklah dia tetap dalam keadaannya dipanggil, jadi tetap tidak kawin. Kalau sebaliknya, kalau jemaat ada yang kawin pada waktu dipanggil, maka dia harus tetap dalam keadaannya sebagai orang yang kawin. Nah, masalahnya Rasul Paulus sendiri kan tidak menikah, Bapak Ibu. Jadi adalah lebih baik kalau orang seperti aku, kan seperti itu ya. Tidak kawin, tapi juga Rasul Paulus tidak memaksakan pendapatnya itu. Ya kalau orang kawin tidak berdosa, tidak melakukan dosa gitu kira-kira. Nah, di sini ada kata-kata kalau engkau terikat pada seorang perempuan, ini pendapatnya Paulus ya. Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Tadi dia kita perjanjian lama, aku membenci perceraian. Ini Allah sendiri yang ngomong loh ya. Tapi yang di kedua ini Rasul Paulus berpendapat janganlah engkau mengusahakan perceraian. Kenapa kok? Allah pasti punya alasan kenapa membenci perceraian dan di sini juga Rasul Paulus pasti punya pemikiran atau alasan yang menurut pendapatnya janganlah engkau mengusahakan perceraian. Karena kalau saya lihat di sini adalah lebih kepada dan kalau bercerai Bapak Ibu. Dampaknya itu luar biasa. Pertama bagi orang tuanya sendiri ya, terutama ibunya menyandang status janda itu kan paling tidak enak ya Bapak Ibu ya. Itu status-status yang seringkali menjadi bahan stigma negatif lah ya. Kalau dikatakan kalau seorang janda seperti itu ya. Beda kalau janda karena ditinggal suaminya meninggal begitu ya. Tapi yang dimaksud di sini juga perceraian ini juga bisa terjadi orangnya masih cerah hidup seperti itu. Ya, apabila engkau tidak terikat, jangan engkau mencari seseorang. Tapi di sini sekali lagi pendapat Paulus mengatakan bahwa kalau orang menikah ya itu bukan dosa. Ya silakan aja gitu loh. Tapi jangan mengusahakan perceraian, kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah, kalau dalam kitab Maleakhi tadi Allah membenci perceraian. Nah, kata perceraian di Maleakhi tadi dipakai kata divorce Bapak Ibu, ya bahasa Inggrisnya nih. Sedangkan Rasul Paulus di 1 Korintus 7 ini jangan mengusahakan perceraian itu dipakai kata free. Gitu ya Bapak Ibu ya. Divorce ini free. Nah, free itu kalau kita baca perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani itu lisin. Lisin artinya melepas atau arti berikutnya kehilangan. Ya memang arti berikutnya perceraian Bapak Ibu. Ada beda penekanan Bapak Ibu. Di mana kalau tadi bercerai di perjanjian lama itu membuang pasangannya, kasar sekali Bapak Ibu. Makanya Allah sampai membenci perceraian karena orang-orang Israel pada saat itu dengan mudahnya membuang istrinya lalu melakukan kawin campur. Kalau Bapak Ibu baca kitab Maleakhi di satu pasal, itu di situ jelas bahwa Allah murka terhadap orang-orang Israel yang kemudian kawin campur dengan perempuan Allah asing, yang menyembah Allah asing. Tapi di perjanjian baru ini bukan divorce, itu melepas. Jadi bahasanya itu lebih halus Bapak Ibu ya. Tadi kasar ya, membuang itu kan kasar ya, membuang kan nggak enak ya. Tapi kalau melepas ini kan halus sekali Bapak Ibu. Di sini mengusahakan perceraian di versi perjanjian baru ini dengan cara apa? Bahasa Islam itu mencari ya, orangnya dia cari ya, mencari cara untuk bercerai. Lalu dia juga membutuhkan karena alasan tertentu dia mau bercerai. Dan bahkan direncanakan Bapak Ibu. Artinya benar-benar dengan sengaja dan sadar melepaskan pasangannya. Jadi karena di kata lisinnya kalau bahasa Inggrisnya itu to be released ya. Free to be released seperti itu. Nah, sekarang kita udah tahu dari perjanjian lama tadi Allah membenci perceraian dan perceraian di situ divorce artinya kasar sekali orang-orang yang membuang pasangannya, pasangan masa mudanya kan. Sedangkan perjanjian baru itu halus ya, melepas gitu ya. Nah, dampaknya luar biasa. Nah, ini saya buat satu statement ya. Anak dari orang tua yang bercerai itu gambar dirinya rusak Bapak Ibu. Ya, gambar dirinya rusak atau menjadi anak yang tidak bermoral. Saya menyebutnya the lost generation ya. Kalau gereja tidak tanggap terhadap masalah ini,
fakta bahwa jemaat yang yang mungkin diteguhkan di situ juga bercerai juga di situ. Ya mungkin pendetanya nggak tahu, atau mungkin ini terang-terangan ngomong sudah konseling ke pendetanya, kemudian nggak ada solusi, kemudian ya udah akhirnya bercerai. Ya, gembala nggak bisa apa-apa nih. Saya menyebutkan ini the lost generation, Bapak Ibu, karena gambar dirinya rusak. Sudah bukan keturunan ilahi lagi seperti yang tadi diharapkan atau dikehendaki oleh Allah. Ya ini the lost generation. Orang-orang seperti saya ini kalau kemudian tidak tertangani dengan baik atau gereja tidak menjangkau, maka akan jadi the lost generation, Bapak Ibu. Ya, nanti akan cerita kondisi sedikit di kesaksian di saya pribadi ya, Bapak Ibu. Nah, ini dampak perceraian ya, yang saya renungkan ini ya. Ini bukan dari buku manapun ya, ini jadi pengamatan saya, pengalaman saya sendiri, dan saya melihat dampaknya ke orang-orang di keluarga saya, bahkan adik saya sendiri yang kemudian dampaknya itu seperti yang saya daftarkan di sini ya. Yang pertama adalah anak itu cenderung akan berontak kepada orang tua nih ya. Anak hasil perceraian itu seperti itu. Jadi dia cenderung berontak. Ya berontak ini sampai kepada bahkan bisa jadi umpatan kasar ya kalau orang tuanya berani. Bahkan ada yang sampai mau memukuli, bahkan mau membunuh orang tuanya, Bapak Ibu. Saya punya apa kakak kakak sepupu ya. Jadi anaknya paman saya gitu ya, kalau di keluarga Chinese kan ngomongnya empek gitu ya. Wak ya, empek sama Wak itu dia punya anak satu ya. Dan dia bercerai hidup ya. Kemudian si kakak kakak saya ini dia sampai ngomong ke saya tuh mau membunuh orang tuanya kalau ketemu. Bayangkan saudara, yang ngeri ya. Saya sendiri puji Tuhan saya nggak sampai seperti itu karena Tuhan sudah menangkap saya begitu ya. Lalu yang kedua, cenderung kalau anak yang bercerai dari keluarga bercerai itu cenderung minder, Bapak Ibu. Minder, Bapak Ibu. Jadi minder itu apa ya? Jadi selalu menghindari orang ya. Eh, saya dulu ketika belum dipulihkan Tuhan ya, saya masih belum bertobat, itu saya mindernya luar biasa, Bapak Ibu. Jadi saya nggak bisa ngomong di depan orang banyak begitu ya. Dulu saya pernah pengalaman masih belum lahir baru ya. Saya benar-benar waktu itu sudah bertobat lahir baru, cuman belum pemulihan sempurna ya. Saya menyampaikan renungan pertama kalinya, orangnya sedikit tuh di mahasiswa, Persatuan Mahasiswa Kristen. Waduh, mulut saya seperti terkatup, Bapak Ibu nggak bisa ngomong. Ya, itu sekian tahun yang lalu ya. Tapi jadi begitu dampak yang kedua adalah minder. Anak itu akan menjadi tumbuh besar menjadi anak yang minder. Lalu yang ketiga, dia akan menjadi anak yang pemalu, Bapak Ibu. Jadi sulit berkenalan atau sulit bergaul dengan orang ya. Pemalu sekali. Saya ketika SMP, saya pemalu sekali, Bapak Ibu. Ya. Jadi dalam arti saya dulu berkawannya itu terbatas ya. Saya paling pemalu dengan punya teman wanita ya, teman cewek begitu ya. Kalau dengan cowok saya nggak ada masalah ya. Sampai kemudian ada teman sekelas saya, teman cewek mengatakan, ya saya harus bergaul begitu. Wah tuh saya malunya minta ampun Bapak Ibu. Itu saya bersaksi sekian tahun yang lalu ya Bapak Ibu. Tapi sekarang udah jauh berubah. Saya mudah sekali bergaul dan saya juga punya banyak teman, terutama juga ketika dipulihkan itu saya menjadi tidak ada halangan bergaul dengan siapapun ya, pria atau wanita ya. Ya, lalu yang keempat dampaknya adalah cenderung pendiam Bapak Ibu. Jadi anak ini akan tumbuh dewasa menjadi orang yang pendiam ya. Tidak banyak ngomong ya, bukan pelit bicara nih Bapak Ibu. Jadi emang benar-benar pendiam ya. Lalu ada yang dampak berikutnya yaitu penakut Bapak Ibu. Jadi anak ini akan cenderung untuk melakukan sesuatu itu dengan takut ya. Nah, cerita kesaksian lagi, saya akan ikut nenek ya, ikut kakek. Saya didikan kakek saya keras ya, jadi itu membuat saya menjadi anak yang penakut pada saat itu karena didikan yang keras seperti itu ya.
sudah biasa kalau misalnya saya melakukan kesalahan itu, ya perlengkapan senjata dari mak saya itu pasti adalah pemukul rotan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah itu kemudian saya pernah ditakut-takutin begitu ya, bahwa nanti orang tua kamu itu seperti ini, pokoknya takut-takuti Bapak Ibu. Dan luar biasa, kemudian saya nggak kenal yang namanya papa mama saya, karena tadi saya bersaksi bahwa saya ditinggal dari usia 6 bulan ya, jadi masih bayi. Lalu yang keenam, biasanya anaknya akan tumbuh dewasa suka mencari perhatian Bapak Ibu. Jadi caper ya, cari perhatian. Ada yang cari perhatiannya dengan cara apa? eh, tubuhnya dihiasi lah ya. Ada yang pakai anting-anting, kalau cowok nih Bapak Ibu, bukan cewek ya. Jadi cowok pakai anting-anting, kemudian eh, ya pokoknya pengen cari perhatian lah dari entah dari orang lain ya, dari orang lain, dari temannya, mungkin dari keluarga terdekat, yang jelas mungkin dari eh, papa mamanya yang tadi berpisah seperti itu. Dia suka mencari perhatian begitu. Dia suka kalau diperhatikan. Dan ternyata dampak ini luar biasa karena dia nggak dapat perhatian seperti itu. Ya. Lalu yang parah juga adalah dampaknya yang berikutnya yaitu sensitif ya. Dia menjadi anak yang tumbuh besar gampang curiga ya, gampang sekali curiga, nggak percaya sama orang ya. Bahkan dia kalau misalnya ada orang yang menyakiti dia, ya perlakuan kasar atau mungkin kata-kata itu sulit mengampuni Bapak Ibu. Ya. Kadang-kadang juga dia sering juga suka balas dendam ya. Jadi itulah dampak perceraian pada anak ya. 7 ini masih ada lagi Bapak Ibu. Nah, ini juga bisa menjadi dampak yaitu cenderung protektif karena trauma. Artinya di sini adalah trauma karena dia nggak pengen seperti orang tuanya Bapak Ibu. Ya. Dia tidak pengen cerai juga seperti papa mamanya. Nah, ini perceraian sendiri anak itu ada dua ya. Jadi anak yang perceraiannya adalah dia masih ikut salah satu orang tuanya, entah dia ikut mama atau ikut papa ketika terjadi perceraian itu, atau dia ikut kakek neneknya atau ikut orang lain lah. Umumnya sih ikut kakek nenek ya. Itu agak berbeda dampaknya. Kalau orang masih ikut salah satu orang tua, itu masih mending, tapi tetap aja juga dampaknya nggak bisa dianggap ringan Bapak Ibu ya. Jika anak masih ikut ya, jadi trauma dia, protektif sekali. Misalnya dia ikut mamahnya nih, dia akan protektif sekali terhadap mamahnya ya. Dia akan apa istilahnya, jangan sampai mamahnya nanti misalnya menikah lagi begitu, kemudian dipukuli dan seterusnya. Dia akan protektif ya. Karena unsurnya trauma, bahkan bisa cenderung anak yang seperti ini kemudian dia tidak berani menikah Bapak Ibu ya. Karena trauma ini. Lalu yang paling parah adalah kehilangan figur ayah atau ibu Bapak Ibu. Nah, ini repot ya. Ini kalau anak ikut ibu, kehilangan figur ayah. Kalau anak masih ikut ayah pada saat cerai, dia kehilangan figur ibu. Atau dua-duanya, kalau dia ikut orang lain. Ya, nggak ikut ayah atau nggak ikut ibu. Nah, ini parah sekali. Ya, seperti ini kan nggak mungkin keturunan ilahi, Bapak Ibu. Kalau keturunan ilahi nggak seperti ini, Bapak Ibu. Lalu tidak percaya dan curiga sama Papa Surgawi ya. Saya nyebutnya Papa ya, Bapak ya. Jadi saya pernah eh, pada saat pemuritan ya, saya masih awal-awal pertobatan ya, karena pemulihan belum sempurna. Saya ketika ada pengajaran kita belajar tentang tentang Bapa, bahwa Allah itu Bapa. Itu saya sampai ngomong ke kakak rohani saya. Saya nggak percaya kalau Allah itu Bapa. Ya, buktinya apa? Ya, Bapak saya sendiri aja nggak peduli atau apa meninggalkan saya, meninggalkan mama saya dan seterusnya. Jadi ini curiga Bapak Ibu. Jadi dia nggak mungkin pertumbuhan rohaninya bisa melesat seperti orang yang dalam keluarga utuh Bapak Ibu. Nah ini sakit ya, ini sakit nih Bapak Ibu. Lalu pengajaran yang bagus tentang ini yang juga memberkati saya pada saat itu yaitu ada seorang hamba Tuhan namanya Pak Edilio, mungkin Bapak Ibu tahu ya dari Abalov ya.
itu pengajarannya sangat terkenal yaitu Hati Bapa gitu ya. Nah, itu biasanya pengajaran tentang itu ketika disampaikan kepada orang-orang anak-anak yang orang tua bercerai itu biasanya mengena ya. Itu bagus itu pengajaran itu ya. Karena memang Alkitabiah ya. Lalu yang ke-11 ini juga tidak kalah parah ya dampaknya. Dampak berat juga. Anak ini akan terjerat perilaku dan profesi yang negatif ya. Mulai dari misalnya dia merokok ya. Entah merokok ini karena lingkungan pergaulan atau memang dia karena dia sudah istilahnya anak-anak seperti ini kan seperti kehilangan pegangan ya. Sudah seperti kayak hidup itu nggak berguna begitu ya. Akhirnya dia gampang sekali nih merokok, kemudian ada yang mabuk. Adik saya sendiri juga mabuk Bapak Ibu. Ya. Saya anak tunggal sebetulnya, kalau mama saya menikah, saya punya adik tiri, berarti adik tiri dari mama ada 2, adik tiri dari mama ada 3, adik tiri dari papa ada 2. Ya cuman puji Tuhan dari adik-adik saya ini, saya sendiri yang tidak seperti ini. Ya ini karena anugerah ya. Adik saya mabuk Bapak Ibu. Ya. Sampai kemudian meninggal muda. Saya pernah muridkan dia ya, tapi rupa-rupanya memang adik saya satu yang terselamatkan sih ya. Sekarang dia rajin sekali gereja. Jadi saya yang menabur, orang lain yang menuai, nggak masalah, upahnya sama kan ya. Jadi adik saya yang ini, yang paling gede ini mabuk, ya kemudian dia meninggal, yang satu masih terselamatkan Bapak Ibu. Lalu ada yang juga narkoba, seks bebas ya. Biasanya kalau punya pacar, hamil di luar nikah nih Bapak Ibu. Orang tuanya pasti marah luar biasanya. Kemudian dia tato ya, tato di badan, di seluruh badan, bahkan adik saya tatonya di wajah Bapak Ibu, seluruh wajahnya udah bertato semua. Kalau Bapak Ibu lihat tentu dikira memang ya ngeri lah ya seperti itu ya. Kemudian menjadi PSK, mengamen dan lain-lain ya. Lalu yang paling buruk juga adalah malas ke sekolah. Ya, jadi anak-anak seperti ini akan cenderung ngapain ke sekolah ya. Dia udah nggak ada semangat ya. Bahkan putus sekolah ya yang terjadi. Di antara keluarga saya yang kuliahnya sekolah paling tinggi cuma saya Pak Ibu. Jadi adik-adik saya ini yang malah sekolah ini kemudian berakibat cuma lulus SMP Pak Ibu. Sehingga ya sekarang menyesal ya, tapi ya namanya penyesalan sudah terlambat, tapi memang berat sekali ya. Karena sekali lagi dampak perceraian pada anak ini luar biasa ya. Bukan cuma karena status dari orang tuanya yang tadi ibu adalah status janda dan sebagainya, itu ya juga ada psikologis juga, cuman kedua pihak ada dampaknya di versi masing-masing. Lalu yang ke-13 mudah terpengaruh lingkungan pergaulan yang buruk. Jadi dia akan mencari teman-teman yang istilahnya bukan yang cerai juga, artinya teman-teman yang memang broken ya, broken home itu kan banyak itu, Bapak Ibu. Jadi lingkungan pergaulan ini sangat cepat sekali membuat atau mempengaruhi si anak ya. Itu sangat cepat sekali ya. Firman Tuhan mengatakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Itu betul Bapak Ibu. Jadi puji Tuhan sekali lagi ya, saya tidak terpengaruh lingkungan walaupun saya waktu itu belum bertobat ya. Artinya saya masih terjaga ya. Masih terjaga walaupun dampak-dampak ini sudah banyak dikikis ya. Dikikis karena pemulihan Roh Kudus. Saya sendiri mungkin sampai sekarang itu sisa-sisanya masih ada Bapak Ibu. Jadi sisa-sisanya ya, tapi tidak separah dulu. Lalu yang paling yang 14 itu yaitu anak itu akan menjadi depresi, stres. Kalau sampai pada tingkat depresi yang tinggi itu bisa bunuh diri. Tapi depresi yang tingkat ringan dia akan merasa bahwa dia pengen ikut orang tuanya begitu. Kalau orang tuanya masih hidup. Ya depresi ini, stres ini menekan dia. Ya, akan menekan dia. Nah, sekarang apa solusinya? Ya, saya di tema ini saya menyampaikan apa solusinya karena kalau cuman kita mengerti memahami dampak perceraian, perceraian itu sendiri kita paham bagaimana kata Alkitab dan yang berikutnya kalaupun bercerai itu anaknya kita apakah ada solusi terhadap anaknya ini dari dampak ini tadi 14. Ini kalau didaftarkan banyak lagi Bapak Ibu, tapi yang saya lihat, saya perhatikan dan saya alami sendiri adalah
14 ini adalah dampak yang paling terlihat ya di ciri-ciri yang paling terlihat ya. Nah, tentu saja solusinya berdoa ya. Tapi tidak cukup berdoa saja Bapak Ibu. Kita harus ada langkah-langkah pemulihan dari dampak perceraian. Yang pertama adalah Matius 22 ayat 39 ya. Saya akan bacakan, saya nggak tampilkan di sini. Matius 22 ayat 39. Matius 22 ayat 39 berkata seperti ini. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi pendekatan pertama harus dirangkul atau kasih. Jangan dijauhi, jangan dilecehkan, jangan dicela ya, jangan, justru malah dia akan semakin depresi ya. Jadi kita harus rangkul ya. Kita harus rangkul. Mungkin orang tuanya sendiri tidak bisa mengendalikan anak ini ya. Tapi tentunya kita tidak bisa mengendalikan orang lain juga ya. Mungkin hamba Tuhan atau apa ya. Tapi memang kita harus ada langkah-langkah itu ya. Jadi pertama harus pendekatan kasih dulu dirangkul. Lalu yang kedua harus dilahirkan kembali Bapak Ibu. Ini harus Bapak Ibu. Jadi kalau dia nggak percaya Yesus dan kemudian menjadi anak Bapa, tidak lahir baru, maka pemulihan ini akan sulit terjadi Bapak Ibu. Yohanes 3 ayat 5 sampai 8 ini ayat yang percakapan Yesus dengan Nikodemus ya. Nikodemus adalah pemimpin agama, orang Farisi yang paling ngerti Alkitab, hukum Taurat sebetulnya. Rupa-rupanya Nikodemus ini nggak memahami apa itu arti kelahiran baru. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Karena sebelum seseorang itu dilahirkan kembali, anak yang dari orang tua bercerai ini, dia tidak mungkin bisa melayani Tuhan ya Bapak Ibu. Itu akan nanti istilahnya tidak menjadi berkat ya, akan melukai banyak orang. Jadi dia harus dipulihkan dulu gambar dirinya dengan cara dilahirkan kembali. Percaya dan dibaptis Bapak Ibu ya. Bertobat dan dibaptis, kemudian menjadi anak Bapa. Jadi anak ini akan mendapat figur dari Bapa yang sejati ya. Bapa di surga itu Bapa yang sejati. Bapa jasmani kita itu terbatas ya, dan bahkan bisa mati. Tapi kalau Bapa rohani kita, Allah yang melahirkan kita dalam roh, itu adalah Bapa yang sejati, Bapa yang menerima kita itu apa adanya ya. Tidak melihat kesalahan kita, tidak melihat cacat kita, tapi orang tua jasmani kita itu bisa melihat kelemahan kita, bisa tidak terima kelemahan kita. Tapi Bapa surgawi itu dia akan menerima kita apa adanya. Lalu yang ketiga, ini mau nggak mau karena dia perlu mentor, ya dia perlu mentor, dia perlu dimuridkan oleh Bapak rohani ya. Saya puji Tuhan karena setelah saya lahir baru, kemudian saya masuk dalam kelompok pemuritan yang membuat saya terus bertumbuh dan memahami siapakah dia Allah Bapa itu ya, pribadi Allah Bapa. 1 Korintus 4 ayat 17 mengatakan, justru itulah aku mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Jadi Rasul Paulus berhasil memuridkan Timotius sehingga dikatakan Timotius adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Jadi pemulihan gambar diri tadi yang the lost generation itu akan semakin berkurang ya. The lost generation itu tidak akan terjadi karena iblis suka targetnya iblis adalah orang-orang anak-anak seperti ini adalah menjadi orang-orang yang terhilang Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita apa kita punya kasih ke orang-orang seperti itu? Ya, idealnya memang orang-orang yang bisa melayani mereka itu adalah orang-orang yang memang mengalami ya
itu akan lebih efektif. Tapi bukan berarti Tuhan bisa memakai siapapun, Bapak Ibu. Jadi tiga langkah pemulihan ini akan mengurangi dampak ya, mengikis dampak-dampak yang tadi saya sampaikan 14 dampak ini. Dan pemulihan Tuhan itu sempurna, Bapak Ibu. Jadi ada kesaksian lagi bahwa adiknya ibu saya sampai heran ya. Dia kan mengenal sekali saya sejak kecil karena beliau ini yang istilahnya ikut mengasuh saya ya. Adiknya mami saya ini heran melihat saya karena dulu saya minder nggak bisa ngomong. Sekarang ini saya di pekerjaan saya diangkat Tuhan terus menjadi salah satu kepala cabang atau kepala cabang itu kan berhubungan dengan banyak orang begitu. Saya bisa menjadi kepala cabang kan marketing ya Bapak Ibu. Di mana marketing kan dibutuh orang yang mudah bergaul seperti itu. Beliau heran ya akan kondisi saya di mana kok kamu dulu kok enggak sampai heran saya bisa berkarir di pekerjaan dan Tuhan pulihkan di situ. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan hari ini. Puji Tuhan, semoga menjadi berkat. Ya, terima kasih hambanya. Tadi sudah memaparkan ya, pasti ada banyak di antara kita yang pengen bertanya kepada Pak Jamino ya tadi tentang materi ini. Tapi sebelumnya kita akan terlebih dahulu simak informasi yang akan diberikan oleh Ibu Heni. Silakan Bu Heni. Ya, baik, Agus. Terima kasih. Buat teman-teman, sebelum saya membacakan acara-acara berikutnya, kami dari Sema Adonai ya mengucapkan selamat tahun baru Imlek buat teman-teman yang merayakan. Di sini ada Pak Daniel Simon ya, Chinese Pak Edi ya, Kartika juga ya, selamat tahun baru Imlek untuk Pak Jamino dan istrinya juga ya. Saya ucapkan dari Sema Adonai mengucapkan selamat Chinese New Year. Ya, mungkin Kartika mau bicara? Kartika? Halo, Ya. Shalom Pak Jamiko, Shalom Heni, semua teman-teman, Kong Hifajai, semuanya, Om Daniel, Pak Ahok, Heni, Ibu Murni, teman-teman semua. Pak, Ya. ini hari ini khotbahnya, sharingnya ini yang sedang saya tunggu, Pak. Ini tepat sekali ini dengan pertanyaan saya hari ini, Pak Jamiko. Ada waktu nggak kira-kira ya? Agak panjang ini, Pak. Sampaikan aja pertanyaannya. Setelah kamu sampaikan pertanyaan, nanti saya tayangkan sesuatu. Nanti barusan Pak Widi akan membalas, menjawabnya. Silakan Kartika. Ya. Pak Widi, ini Pak, ini ada sangkut pautnya sama teman saya, Pak ya. Teman saya satu kerjaan ini, Pak, dia itu mempunyai 4 anak. Dua perempuan yang pertama dan kedua itu dari suami sebelumnya, suami pertama. Kemudian dia bercerai, kemudian dia menikah kembali setelah 9 atau 10 tahun, kemudian menikah dengan laki-laki yang takut akan Tuhan, dan mempunyai 2 anak lagi. 2 anak itu perempuan dan laki-laki. Nah, yang anak pertama itu kan sudah 28 tahun, Pak. Itu nggak tahu kenapa, jadi dulu itu dia bilang pada saat dia jadi orang tua tunggal, teman saya itu, dia sangat meluangkan waktunya untuk anaknya, Pak, gitu. Jadi dia kalau kemana-mana pergi bertiga sama itu ya kan, setelah itu dia tumbuh normal anak pertama ini, Pak. Kemudian dia itu setelah anak mereka yang teman saya ini bertemu dengan laki-laki, akhirnya dikenalkan dengan calon suaminya. Akhirnya mereka juga menyetujui kalau ini mamanya boleh menikah lagi gitu. Nah, kemudian setelah menikah kan teman saya punya anak. Nah, terus yang anak pertama ini, Pak, kemudian dia kan kuliah, Pak. Nah, kuliah itu setelah kuliah ini kok jadi kayak berandal gitu loh, Pak. Jadi kayak nggak bisa dibilangin, sukanya pesta, mabuk gitu kan. Pokoknya nggak genah gitu loh, Pak, hidupnya gitu. Nah, kemudian dia kerja, terus anak keduanya itu bedanya cuma 1 tahun. Anak keduanya ini
baik gitu Pak, anaknya punya pekerjaan yang baik, jadi perawat dan gajinya lumayan. Nah, anak pertama ini kelihatannya kayak cemburu Pak dengan anak yang kedua itu. Terus dia bilang katanya kalau mamanya ini kok pilih kasih, padahal mamanya nggak pilih kasih gitu. Mamanya itu semua prioritas itu sebenarnya untuk anak pertama gitu Pak. Nah, tapi ini anak kedua ini jadi sifatnya itu nggak baik, karakternya nggak baik gitu. Jadi suka ngelawan, suka berontak, suka pokoknya nggak benar gitu Pak. Nah, berkali-kali ini anak ini bikin masalah buat orang tuanya ya, gitu. Jadi dia nggak tanggung jawab dengan apa tagihan-tagihan, mamanya dia punya mobil atau apa ditabrak, ditabrak, terus asuransi mobilnya jadi naik, mamanya yang bayar sampai seperti itu kan. Dan akhirnya dia jadi singkat cerita dia mempunyai pacar. Nah, pacarnya ini orang orang apa orang Jamaika gitu lah. Dia punya pacar, jadi hubungan dengan pacarnya nih ya gitu, putus sambung. Jadi dan kelihatannya sih anak pertamanya ini orangnya kasar Pak, ngomongannya kasar. Jadi ini sering ditinggal dan akhir cerita ini Pak, barusan ini dia ini dilaporkan sama pacarnya ke kantor polisi karena pukul-pukulan Pak. Waktu berantem itu pukul-pukulan. Dan kemudian dia dibawa dijeblosin ke penjara. Kan untuk kalau di Amerika ini untuk keluar penjara itu kan namanya ada bail out. Itu ada uang apa namanya ya? Kayak uang pokoknya disuruh bayar uang gitu Pak. Disuruh bayar untuk keluarin anak ini gitu. Jadi suruh bayar $2.500. Dan dia kan nggak ada uang, namanya nggak ada uang, yang bayar itu adiknya ini yang nomor 2 gitu. Jadi dikeluarin dari penjara kan. Akhirnya setelah keluar dari penjara dia nggak tinggal sama mamanya. Karena kalau tinggal sama mamanya, wah ini anak malam jadi pagi, pagi jadi malam gitu Pak. Jadi hidupnya itu kacau sekali Pak Widi. Kemudian dia ngekos kan, dia ngekos di rumah orang ngekos nggak bayar, akhirnya diusir lah sama yang tuan rumahnya itu. Diusir tuan rumah, panggil polisi Pak, panggil polisi, dia bikin cerita kalau dianya itu dipukulin, ditabokin gitu, padahal dia bohong semua itu Pak. Udah singkat cerita, akhirnya keluar dikeluarin, akhirnya dia nggak ada tempat tinggal, sama mamanya ditampung lagi di rumah mamanya, ditampung lagi, bikin masalah lagi Pak. Nggak tahu kesetanan atau gimana gitu mamanya. Ini pokoknya ini bukan sekali lagi ditampung sama mamanya, jadi sering kali gitu Pak dia keluar masuk sama mamanya. Tapi yang terakhir ini dia itu Pak, dia pada saat mereka makan malam sama-sama gitu katanya, mamanya, adiknya sama 2 adik kecilnya gitu kan, makan malam sama-sama, kemudian nggak tahu kenapa kayaknya dia kayak orang kesetanan gitu Pak, teriak-teriak maki-maki mamanya, ngolokin mamanya, perempuan jalang lah gitulah, yang nggak bener-bener gitu omongannya. Akhirnya sama mamanya untuk direkam gitu. Setelah direkam, dia dibilangin sama adiknya, udah kamu keluar aja, keluar dari rumah ini gitu. Dia keluar, terus dia tetap dia keluar sebentar, terus dia balik lagi gitu Pak. Dia mau balik lagi, dia bilang, mami, dia nggak dibukain pintunya sama mamanya, dibilang dia bilang gini, mama aku tahu mau jeblosin kamu ke penjara, pokoknya aku mau jeblosin kamu ke penjara gitu. Teriak gitu gak karuan Pak. Akhirnya dia mamanya panggil polisi, ini anak disuruh apa, dia bilang, oh iya soalnya aku ada barang ketinggalan gitu. Terus polisinya bilang, mamanya bilang, udah anak ini nggak boleh masuk ke rumah, jadi disuruh nunggu di luar rumah Pak. Di luar rumah, kemudian diambilin handphonenya segala macam, disuruh keluar kan. Setelah itu Pak, besoknya mamanya dipanggilin itu Pak, departemen itu apa, kayak departemen untuk apa yang apa ya, kalau anak katanya dia ngelaporin kalau mamanya ini mukulin kedua adik kecilnya gitu, abuse gitu. Kemarin mamanya diinvestigasi sampai 3,5 jam Pak sama itu departemen yang perlindungan anak gitu. Itu kalau seperti itu Pak, aku bilang sama teman saya, udah kalau kayak gitu tuh anggap aja kamu nggak punya anak yang pertama itu. Anggap aja dia udah mati gitu Pak. Itu menurut Bapak itu salah nggak saya Pak?
Ya, baik. Nanti kita kasih Pak Jamino untuk menjawabnya. Untuk Kartika nanti bisa ulang lagi komunikasi lagi setelah tayangan berikut ya, setelah saya kembalikan ke Bro Agus ya. Baik, teman-teman Oke. semua, untuk acara malam ini ada Bapak Pendeta Pastor Teni Landena dari Amerika. Eh, Pastor Teni Landena akan membawa tema hari ini menyeimbangkan iman dan hikmat. Ya, malam ini jam 21 WIB, Bapak Ibu tetap stay ya buat kami ya, supaya kita terus belajar kebenaran firman ya. Bapak Ibu, untuk acara besok ini adalah ibadah online dari Sema Adonai. Yang melayani besok adalah Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Daniel Palungan. Temanya adalah part kedua ibadah yang sejati. Bapak Ibu bisa melihat pakai yang satunya di channel Cahaya Firman ya. Nah, besok yang melayani ini adalah liturgisnya adalah Ibu Kuane dan Ibu Murni. Mereka berdomisili di Jerman. Mereka akan melayani bersama-sama dan besok Bapak Ibu saya berharap Bapak Ibu bisa join bersama kami ya. Nah, untuk hari Senin Pastor Pendeta Setio Nugroho akan membawa tema ketika kehidupan sulit dimengerti. Ini diambil dari Rut 2. Jadi sepanjang bulan ini Bapak Pendeta membahas seri kitab Rut ya. Jadi Bapak Ibu, yuk kita join. Yang menjadi moderatornya adalah Bro Agus ya. Baik, untuk jamnya Bapak Ibu udah lihat ya. Jam 21:10 ya Bapak Ibu, hari Senin. Kemudian untuk hari Selasa, ini Pastor Juniarson Ginting akan membawa tema hubungan peranan Roh Kudus dengan Alkitab. Jam 21:10 juga. Ya, moderatornya adalah Ibu Aling. Kemudian Bapak Ibu, renungan pagi Sema Adonai hari Senin sampai hari Sabtu, kami mengadakannya jam 5:30 pagi. Sungguh sangat memberkati. Bahkan ada yang mengatakan, waduh Bu, saya dijamah Tuhan, saya mendapat jawaban luar biasa dari firman-firman Tuhan yang disampaikan di dalam renungan, yang dilayani oleh hamba-hamba Tuhan, yang Bapak Ibu bisa lihat gambar-gambarnya di sini. Mereka yang senantiasa memberkati kita semua di hari-hari Senin sampai hari Sabtu ya. Dan di-live-kan juga di channel Cahaya Firman. Nah, Bapak Ibu, kami ada masalah dengan channel kami yang lama, kami menggantikan dengan channel Firman, Cahaya Firman. Bapak Ibu saya mohon dengan kehormatannya, dengan kesediaannya, dengan kasih Allah, bantu subscribe channel Cahaya Firman ya. Channel ini memang masih baru ya, Bapak Ibu tolong untuk bantu. Kenapa? Karena renungan pagi, ibadah online ya, dan ada renungan yang setiap hari Jumat dari Bapak Gembala kami tidak kaitkan di channel-channel yang lain. Jadi hanya di channel Cahaya Firman dan channel saya juga Omihen ada. Bapak Ibu tolong mampir ya, tolong kesediaannya anak-anak Tuhan, bantu Bapak Ibu untuk subscribe. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya juga mengucapkan terima kasih ya, karena sekarang ini kemarin tadi malam saya periksa sudah 63 subscribe ya. Nah ini Bapak Ibu, gini tampilannya Cahaya Firman. Ya, kalau Bapak Ibu agak sulit sedikit, bisa Bapak Ibu bikin @cahayafirman 60, ini udah 63 subscribe di sini ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau begitu saya kembalikan ke Bro Agus. Silakan Bro Agus. Ya, terima kasih Bu Eni. Ya, tadi masih ada yang gantung ya dari Bu Kartika. Tapi kita juga ingatan juga untuk para partisipan, waktu kita juga terbatas. Jadi mungkin kita akan batasi beberapa pertanyaan saja ya. Ya, silakan Pak Jamino untuk menjawab tadi. Tadi ceritanya panjang ya, cuman pertanyaannya intinya mungkin bagaimana melayani anak tadi ya, yang mungkin tadi ada yang karena menikah lagi, punya anak lagi, dan kemudian anak itu Betul, Pak. bertumbuh menjadi seperti dampak yang saya sampaikan tadi ya Bu.
Iya Pak, nah, itu tapi anak itu kok nggak bisa membuka diri, jadi itu gimana Pak? Itu yang harus dilakukan orang tuanya apa Pak selain berdoa Pak? Ya, jadi tadi saya sampaikan bahwa tidak cukup berdoa, tapi kita harus layani. Terus terang melayani orang apa ya anak yang dari orang tua bercerai itu pelayanan khusus Bapak, Ibu. Jadi nggak bisa sambil lalu, nggak bisa cuman kita harus benar-benar sabar Bapak Ibu. Orang seperti ini nggak bisa dikeras, karena kalau dikeras, nah seperti tadi saya cerita adik saya nih, adik tiri saya itu sempat mau apa memukuli suami barunya mama saya loh, Bapak Ibu. Jadi ya memang puji Tuhan saya ditangkap Tuhan sendiri ya saya walaupun ada orang-orang yang berperan. Jadi begini, pelayanannya memang orang tua ini tidak cukup dengan orang tua juga. Yang pertama pasti dari orang tua ya. Jangan dikerasin karena kalau keras nggak jadi biasanya seperti ini. Dia akan semakin memberontak karena dia tadi cari perhatian sebetulnya. Dia cari perhatian dan dia butuh figur. Nah, ini mungkin perlu bantuan seorang hamba Tuhan yang mengalami hal yang sama. Ya, kira-kira tadi saya ngomong bahwa yang paling efektif adalah hamba Tuhan yang mengalami hal yang sama. Jadi kalau saya melayani anak-anak yang bercerai itu akan jauh lebih efektif, lebih mengena daripada yang belum pernah mengalami memang. Jadi saran saya memang harus ada seperti itu yang tadi memang harus lahir baru ya. Dia ada apa dibimbing ke pertobatan sehingga ketika pertobatan itu dia ketemu Tuhan, dia menemukan figur orang tua sejati dari Allah sendiri dan di situ pasti akan terjadi perubahan Bapak, Ibu. Jadi saran saya memang ini sesuatu yang sulit apalagi kalau dia menikah lagi kemudian masing-masing punya anak dan tentu orang tuanya nggak bisa adil ya terhadap kedua anaknya yang dari orang tua yang berbeda. Intinya anak itu adalah eh, anak dari Allah sendiri ya. Kita itu orang tua cuman dipakai Tuhan untuk mengasuh mereka. Tapi orang tua sejati itu adalah Tuhan sendiri. Makanya kita butuh benar-benar minta Tuhan untuk menjangkau dia dan pasti juga melalui orang-orang ya. Kita doa, kita juga rangkul sebagai orang tua, tapi juga tentu butuh bantuan orang lain sih Bapak Ibu. Saya kira bantuan orang lain ini sangat-sangat ini yang tidak bisa sekedar sambil lalu ya. Jadi ketika dilayani ini harus dipantau juga. Ya. Nah ini kesaksian tadi yang saya pernah muridkan adik saya dua ini yang apa tadi adik ini ya. Saya tidak menganggapnya tiri atau apa ya, tapi intinya kita satu keluarga. Saya pernah melayani seperti itu dan yang kena baru satu ibu. Yang tadi satu meninggal, yang satu ini puji Tuhan yang menuai itu orang lain bukan saya yang menabur nampaknya nggak ada hasil nampaknya ya pada saat itu saya mikir nggak ada hasil tapi tetap harus sabar doakan dekatin jangan dijauhi ya tentu nanti suatu saat cepat atau lambat sih Tuhan sendiri yang akan menangkap dia ya saya kira saran saya begitu Bu Kartika. Pak Widi, terima kasih Pak. Sorry. Itu Pak, itu ibunya mamanya itu Pak sudah berusaha untuk mendekati, membaiki Pak dengan memanggil dia. Maksudnya dia kan jadi homeless Pak, nggak ada rumah, itu kan. Ya. Sampai mamanya sudah memberi lagi, oke, membuka pintu, oke, tinggal, oke. Nggak ada angin, nggak ada hujan Pak, ngamuk-ngamuk, teriak-teriak, ngolokin mamanya perempuan jalan, yang dibilang mamanya pembohong, aduh. Sampai akhirnya ini kemarin dipanggilkan dia telepon itu Badan Perlindungan Anak Pak. Dia ini kan berarti kan sudah mau cari perkara buat keluarganya sendiri Pak Widi. Ini kan berbahaya gitu Pak. Ini anak saya cuma aku bilang ini sampai aku bilang udah anggap aja dia udah nggak ada gitu Pak. Jahat ya Pak aku Pak. Sampai aku mikirnya gitu Pak. Sampai aku bilang. Ya. Kalau perlu mamahnya ya sebagai ininya kalau perlu memang dia doa puasa ya Bu ya saran saya. Jadi benar-benar yang nggak putus, benar-benar menangis di hadapan Tuhan, menyerahkan di kaki Tuhan. Saya yakin sih entah ini waktunya tuh kita nggak tahu ya doa yang seperti itu kan
firman Tuhan katakan bahwa carilah maka kamu akan dapat, ketoklah pintu dibukakan kan Bu ya. Nah ini sekali lagi butuh kesabaran Bu. Benar-benar Oh, butuh oke. kesabaran karena ini pelayanan khusus, nggak bisa sambil lalu, nggak bisa istilahnya apa ya dianggap remeh juga karena dampaknya yang tadi saya paparkan tadi adalah dampak yang nyata ya. Ya ini saya sendiri saya ngomong saya nggak teori, saya sendiri ini jadi orang yang pemalunya luar biasa ya, pemalunya luar biasa. Dan saya di kantor saya paling banyak itu saya memimpin 300 orang. Itu ada luar biasa sekali. Kok bisa dipulihkan seperti itu saya juga heran. Ya memang Tuhan kalau pemulihan itu kan nggak setengah-setengah ya. Dan memang ada orang-orang yang berperan di hidup saya. Walaupun juga apa kakak saya ini kakak dari ibu itu juga luar biasa sabar. Bawa saya ke gereja, saya males-malesan. Di satu titik saya bertobat di satu apa KKR Youth ya. Di situ saya baru terima Tuhan dan disitulah titik balik hidup saya. Jadi pasti ada orang-orang yang berperan ya. Enggak satu dua Amin. orang kalau di kesaksian saya ini ada 3 orang yang berperan di hidup saya yang membawa saya ke Tuhan begitu. Dan puji Tuhan di antara keluarga saya hanya saya sendiri yang agak berbeda ya karena endingnya saya nggak ngalami sampai putus sekolah. Walaupun ada kecenderungan itu dan harus ada orang-orang yang memberi nasihat, nasihat firman, mendoakan dan seterusnya. Saya kira kan doa Dibimbing ya yang Pak ya. paling ini ya ibunya sendiri Bu harus Oh, bayar oke. harga, Oke. bayar harga Oke. benar Bu. Perlu ya doa puasa, benar-benar menangis di kaki Tuhan. Saya yakin yang kakak-kakak saya aja nggak sampai doa puasa, Tuhan bisa nangkep. Ya caranya banyak lah Bu ya. Jadi Tuhan punya banyak Amin. cara Amin. melalui siapa saja. Cuman tadi yang saya paparkan ini adalah benar-benar nyata itu the love generation. Kalau gereja nggak nangkep anak-anak seperti ini nanti akan tumbuh menjadi pemberontak. Dan kalau gereja tambah jemaatnya seperti apa? Justru malah Iya. kehilangan jemaat. Orang tuanya nggak bisa apa-apa, anaknya seperti itu. Dan nanti kalau dia menikah lagi, anaknya ini, artinya anaknya menikah nanti, dia nanti membawa sakit itu. Jadi ini bimbingan konseling pranikahnya ini harus benar-benar apa ya mengetahui akarnya ya dikasih bekal, dikasih nasihat banyak soal itu. Karena kalau dia belum beres di kehidupan pemulihan diri pribadi gambar dirinya, maka nanti kecenderungannya untuk bercerai ada Bu, anaknya itu. Pasti Iya. ada. Dan itu perceraian bukan kutuk ya, bukan kutuk keturunan ya. Perceraian itu kutuk tapi bukan kutuk yang menurun. Karena pernikahan itu bisa apa bersatu, ada Lanjut. persatu, benar satu perjuangan ya dua pribadi yang berbeda itu ya. Tapi faktanya memang betul di jemaat tidak sedikit juga ada perceraian seperti itu dan dampak yang paling apa ya yang kelihatan parah adalah anaknya nanti. Nah makanya tadi kalau Betul. sampai polisi, ya saya puji Tuhan nggak sampai seperti itu, tapi saya pernah mencuri Bu. Iya, iya. Nakal sekali dulu. Puji Tuhan saya nggak sampai berurusan dengan hukum ya, tapi itu kecenderungan. Ya, saya Iya. cari perhatiannya seperti itu. Ya puji Tuhan kalau Hmm, belum dipulihkan, mungkin saya nggak bisa berdiri di sini jadi hamba Tuhan ya menyampaikan ke Bapak Ibu semua. Saya iya. kira ibunya Bu. Iya. Mungkin perlu pertolongan hamba Tuhan lain, mungkin ya pelayanan keroyokan begitulah ya. Istilahnya ada yang ada biar ada keseimbangan karena biasanya kalau dikasih tahu orang terdekat itu nggak cenderung nggak didengarkan dibanding dikasih tahu orang yang nggak kenal. Nah orang yang nggak kenal Hmm, itu yang merangkul dia harusnya. Saya kira iya, cari Pak. partner seperti itu Bu. Saya yakin sih ya Tuhan punya banyak cara. Cuman ini kan masukan saya kira-kira seperti itu. Iya, benar ya Pak ya. Berarti dampak dampak perceraian itu mengerikan sekali buat anak-anak ya Pak Widi ya. Berikan sekali. Sangat Makanya Allah mengerikan. mengatakan membenci perceraian tuh salah satu alasannya Iya, adalah dampak dari perceraian tuh luar biasa Bu. Jadi betul bukan Pak. karena sekedar jawaban pokoknya nggak boleh bercerai orang Kristen nggak boleh bercerai. Itu jawaban anak kecil Bu. Betul, Nggak betul. ada apa Betul, masuk Pak. akalnya begitu ya. Kenyataannya emang ya Katolik ataupun Kristen kan bercerai itu juga
kita lihat ya nggak ada di sekitar kita. Nah, yang perlu kita pikirkan adalah anaknya nih. Kalau ada anaknya ya, kalau nggak ada anaknya ya selesai. Dampak psikologisnya cuma ke Iya, orang tua. betul betul Pak. Ya, kebanyakan ibu ya, kalau bapak sih nggak terlalu berdampak lah ya perceraian itu. Jadi ini repot ya, nggak punya figur papa, nggak punya figur mama, nggak ikut keduanya juga nggak punya figur keduanya. Saya Hmm, aja manggil ibu saya sendiri kakak loh. Kalau mau ini kakak. kesaksian saya dari kecil diajarin manggil ibu saya sendiri adalah kakak atau mbak ya. Kalau Chinese itu ya cici gitu Oh, ya. Ini kan aneh kan, rusak gambar diri, ditakut-takutin seperti itu. Ya kok puji bisa Tuhan, Pak? ya saya nggak kenal mama saya, nggak ada Oh, kedekatan sama sekali ya. Puji Tuhan ya, orang tua sejati saya ya itu Allah Bapa, Papa di surga itu ya. amin amin amin. Oke oke. Iya Pak, terima kasih banyak Pak buat pemaparannya. Ya nanti saya coba bilang sama teman saya memang harus sabar ini. Hadapin seperti Ya Bu, kasus seperti anaknya ini Pak. perlu doa yang nggak putus Bu. Betul Pak. Iya Ya nanti kita juga di Sema iman, Adonai iman saya kesabaran juga Bu. minta tolong untuk berdoa gitu. Ya ya ya, kita Makasih bantu Pak doa Widi. Bu. Ya, Makasih Pak. sama-sama Bu. Ya, terima kasih Bu Kartika ya. Tadi udah memberikan sebuah kasus ya ke Pak Widi Jamino ya. Iya Pak Widi, eh, ya Pak Widi kan tadi juga cerita bagaimana masa kecilnya gitu kan yang sangat keras gitu kan. Tapi kalau kita lihat sekarang itu, kalau mungkin zaman saya gitu, zaman saya masih ngalamin itu gitu loh. Tapi zaman ketika orang-orang seperti saya ini yang generasinya di bawahnya itu kan udah nggak lagi ada kekerasan, nggak ada lagi cara didik anak kan bukan lagi pakai pentungan kan gitu loh Pak, bukan lagi pakai gesper lah kalau zaman dulu. Apakah itu juga berpengaruh gitu Pak terhadap mereka gitu Pak? Cara didik yang berbeda dari zaman kita gitu Pak Widi. Silakan. Ya, cara didik kita zaman dulu dengan angkatan kita dulu sama sekarang saya kira sangat-sangat berbeda ya. Sekarang ini kan anak milenial, Gen Z dan seterusnya ini kan apa ya, pergaulannya aja beda banget ya. Mereka melek teknologi dan yang saya tahu, saya pernah ada teman ya yang dia itu dari keluarga bercerai, dia mendidik anaknya itu unik. Jadi kebetulan orang tuanya ini juga memang apa ya, kuat di firman, dia pelayanan ya. Jadi dia menganggap bahwa anak itu adalah anaknya Tuhan. Jadi dia serahkan ke Tuhan. Tapi dia tetap mendisiplin. Cuman ketika anak itu dikeraskan, apa cara didiknya keras itu nggak bisa. Justru dia akan kabur dari rumah, kemudian dia menyakiti diri dan seterusnya, justru malah nggak efektif. Ya memang kita harus banyak nasihat yang nggak putus-putus ke anak sekarang ya. Nasihat, terutama nasihat firman, dikasih pengertian aja bahwa kalau kamu nanti kalau begini, kamu lari dari rumah, kamu begini, nanti kalau kamu seks bebas begini, kasih aja firman terus. Ya firman itu kan tidak akan sia-sia kembali. Dia tidak akan sia-sia. Nah, kalau anak sekarang dikeras, dipukul dan sebagainya, udah nggak efektif. Dia akan cenderung memberontak, bahkan justru akan bisa ke fisik ya. Yang tadi yang anak paman saya itu, dia kalau ketemu orang tuanya akan membunuh itu. Terang-terangan dia kalau ketemu akan dibunuh, orang tuanya masih hidup tuh bapaknya. Sampai sebegitunya, padahal dia pelayan Tuhan. Dia apa khotbah di mimbar segala. Nah kan ini kan istilahnya sakit ya. Anak-anak seperti ini sakit, harus dilayani secara khusus. Saya kira itu Pak Agus. Jadi memang cara Iya. didiknya berbeda. Ya Bu Eni, ada yang mau ditambahkan Bu Eni? Iya, saya mau bertanya, Pak. Tadi Bapak menjelaskan dampak perceraian. Jadi berarti perceraian hidup ya, Pak ya? Ya. Nah, bagaimana kalau perceraian mati, Pak? Jadi perpisahan antara orang ini. Ada yang saya konseling ya, Oh, Pak ya. Mm-mm. ya, Bapak dia sayang banget sama bapaknya. Jadi bapaknya udah meninggal waktu dia masih usia masih muda sekali. Ada juga
yang saya konseling wanita dari kepulauan ya Pak ya. Ibunya juga udah meninggal waktu dia masih usia kanak-kanak, masih TK. Nah, itu dia dia mengakui bahwa dia melakukan hal-hal yang tidak wajar. Karena belakangan saya bilang gambar diri kamu rusak. Nah, bagaimana dengan bisa disamakan nggak Pak dampaknya dengan yang cerai mati atau cerai hidup? Istilahnya gitu Pak, yang perpisahan antara hidup dan mati. Ya, Dampaknya berbeda, Bu. Hanya di ya. intensitasnya. Jadi 14 tadi tidak semuanya ada di diri anak yang bercerai karena orang tuanya meninggal. Nah, ini tadi kebetulan saya kan Imlek ketemu saudara saya yang adik ipar yang di Taiwan itu kan punya anak. Nah, masa kecilnya kan manggil saya tuh papa. Dia orang tuanya bercerai tapi masih ikut mama. Bercerainya karena meninggal ya. Jadi papanya meninggal dari kecil, jadi dia nggak ngerti papanya, nggak lihat karena masih kecil ya. Nah, sampai sehari ini dia manggil saya papa. Berarti dia dampak yang 14 tadi tidak semuanya, Bu. Tapi pasti ada salah satu, Bu. Minimal satu atau dua. Pertama adalah dia anaknya pendiam, Bu. Pasti, Bu. Itu pendiam. Reaksi apa ya istilahnya perilakunya ya. Terus yang kedua, dia kehilangan figur papa. Bukan figur mama ya. Karena dia ikut mama. Kehilangan figur papa. Berarti harus ada orang yang saya berlaku sebagai papanya. Kalau orang tuanya ini nggak menikah lagi kan berarti tetap nggak punya papa tuh. Ya. Nah, anak seperti ini memang harus dilayani. Nanti kalau menikah dia membawa sakit. Karena kalau itu nggak beres, nggak dipulihkan Tuhan, dia belum lahir baru, Bu. Kan Kristen tuh nggak semua lahir baru ya kan, Bu. Kita yakin Iya, bahwa iya, betul Pak. orang Betul. Kristen tuh nggak lahir, belum tentu lahir baru. Nah, kalau sudah lahir baru, ya saya ngomong kesaksian seperti saya ini, Bu. Saya dampak tadi hampir semuanya ada, cuman saya nggak sampai bunuh diri, Bu. Saya depresi ada, Bu. Takut ada, minder ada, pendiam ada. Cuman saya nggak pergaulan buruk. Puji Tuhan saya nggak pergaulan buruk. Adik saya pergaulan buruk. Saya nggak tatoan. Adik saya tatoan, Bu. Jadi dampaknya itu nggak semuanya ada. Nah, yang paling parah adalah dia nggak ikut papa mama, ikutnya orang lain, Bu. Misalnya kakek nenek begitu. Seperti saya nih. Itu malah nggak punya dua-duanya. Tadi saya ngomong ketika dilayani oleh kakak rohani, saya ngomong, masa sih Allah itu Bapak? Saya ngomong gitu, Bu, sama kakak rohani saya. Allah itu Bapak, nggak seperti papa saya dong. Berarti papa saya jahat. Allah itu juga jahat dong. Nah, itu sakit, Bu. Nah, ketika sudah mengenal Allah sebagai Bapa, orang tua sejati, saya udah nggak perlu lagi cari perhatian, Bu. Karena sudah ada Tuhan yang memperhatikan saya, yang menerima saya apa adanya. Nah, jadi pulih. Pelayanan juga jadi berkat. Karena orang yang efektif melayani orang seperti ini harus orang yang ngalami, Bu. Saya kan paling semangat melayani anak-anak yang broken home, Bu. Saya paling semangat. Jadi mungkin Tuhan, saya waktu jadi ketua youth itu ya, youth pastor ya di gereja saya dulu, itu ada anak-anak yang dari perceraian itu saya deketin, Bu. Saya deketin, saya kasih tumpangan, harus dilayani dengan khusus, ini nggak bisa sambil lalu. Harus sabar juga, harus benar-benar sabar. Jadi jawaban saya sederhananya, nggak semua 14 dampak tadi ada pada orang tua yang bercerai karena meninggal. Tapi pasti ada satu atau dua yang ada, Bu. Pasti, Bu. Iya. Saya pastikan, Bu. Jadi begitu. Iya, baik, Pak. Baik, terima kasih banyak, Pak. Ya, kembali kepada Bro Agus, dipersilakan. Iya, Pak Widi ya. Saya juga sebenarnya juga dari keluarga yang broken home juga gitu ya, Pak Widi ya. Saya iya. pernah dari dua tahun yang lalu ya, kalau nggak salah itu ada teman saya gitu kan. Ya dia sudah menikah terus karena sebenarnya habis dalam perceraian gitu ya, Pak ya. Dan udah punya anak tapi beda agama dengan suaminya gitu kan. Ya sebenarnya kalau dia itu masih sangat kekeh dengan ayat itu. Sebenarnya ayat itu kan juga firman Tuhan ya, tentang apa yang dipisahkan Tuhan nggak bisa diceraikan oleh manusia gitu kan, Pak. Tapi saya juga mungkin satu-satunya orang yang menyuruh dia untuk ya cerai aja gitu kan, karena memang dia juga mengalami KDRT dan lain sebagainya gitu, Pak. Apakah keluarga yang seperti ini juga dengan doa bisa dirujukan kembali, atau memang karena
sulit, apakah cerai juga bisa jadi sebuah alternatif gitu Pak Jamino? Silakan Pak Wid. Nah, ini tadi saya di awal saya nggak mau, saya harus hati-hati menyampaikan ini ya, karena ini istilahnya teologis ya, jadi kebenaran Alkitab ya. Eh, ini pendapat pribadi, tapi mungkin saya melihat ya, intinya begini, kalau kemudian pernikahan nggak bisa dipersatukan dengan entah sudah konseling, udah doa, mungkin ini nggak ada hamba Tuhan yang berani mengatakan bahwa sebetulnya Tuhan juga bisa membawa satu kondisi di mana ada pernikahan kedua dan terakhir ya. Ingat ya, pernikahan kedua dan terakhir. Gereja nggak mungkin menyampaikan ini, tapi sedapat mungkin, tadi kan Allah ngomong membenci perceraian, sedapat mungkin kan dipersatukan. Nah, karena KDRT ini kan pelik juga nih masalahnya. Kalau KDRT gimana? Kalau dia selingkuh gimana? Kan di Alkitab kan bercerai hanya boleh kalau maut yang memisahkan mereka, salah satu meninggal, itu clear. Kemudian Rasul Paulus mengatakan bahwa kalau udah bercerai, tetaplah dalam panggilannya, tidak menikah lagi, atau mungkin kalau menikah lagi karena bahaya percabulan dan sebagainya. Saya kira yang pertama adalah diusahakan ya, jangan mengusahakan perceraian itu ya, tadi pendapat Paulus tadi, jangan mengusahakan perceraian. Tapi kalau memang ini benar-benar sudah nggak bisa, kemudian sudah ada mediasinya, itu hamba Tuhan yang melayani dia, dan kemudian kembali lagi dia diingatkan dampak-dampaknya nih. Yang penting adalah diingatkan kalau bercerai dampaknya ini loh. Nanti dampaknya seperti ini loh. Siap apa enggak? Ya. Yang tentu ini butuh kesiapan apa enggak nih. Nah kalau memang sudah nggak bisa bersatu, benar-benar nggak bisa bersatu, apakah kemudian Allah nggak bisa memulihkan dengan pernikahan kedua dan terakhir ya? Saya pikir sih itu Pak Agus. Jadi tetap jangan mengusahakan perceraian, tetap itu nomor satu, itu harus benar-benar diperjuangkan dan dijaga. Tapi seorang hamba Tuhan juga harus menyampaikan ke dia bahwa ada dampak-dampaknya. Nanti anak bagaimana gitu kan. Ingat dampaknya yang luar biasa tadi. Karena kalau keputusan itu dibuat, semua keputusan apakah dia tidak bercerai, tetap bersatu, ya itu keputusan bagus sesuai firman Tuhan. Puji Tuhan kalau bisa bersatu ya. Kemudian kalau memang keputusannya adalah tidak bisa bersatu lagi, itu kan keputusan juga konsekuensinya pasti ada. Ya tadi, makanya tadi Allah mengatakan bahwa di perjanjian lama kan seperti itu ya, mengingat keturunan ilahi tadi, ternyata di perjanjian baru juga jangan mengusahakan perceraian ya. Perceraian di sini adalah benar-benar meninggalkan pasangan dengan cara halus tadi ya. Saya kira itu sih ya. Ya, terima kasih Pak Jamino. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya masih ada waktu ya. Silakan untuk resen. Oke. Kalau nggak ada aku satu pertanyaan lagi ya Pak Jamino. Setahu saya itu ada gereja ya Pak Jamino ya, di mana ketika mereka untuk pernikahan kedua itu memang dibolehkan karena memang kamu bukan anggota jemaat ini kemudian jadi jemaat ini, ya artinya kamu pernikahan yang sebelumnya nggak dianggap gitu loh Pak, karena beda sinode dan lain sebagainya gitu Pak Jamino. Apakah seperti itu juga ada gitu loh Pak Jamino yang seperti itu? Misalkan saya dari Denom A menikah dengan yang ini dari Denom A gitu kan, kemudian saya ingin menikah dengan orang lain, ini udah putus kan ceritanya, udah cerai gitu kan, terus menikah lain kan nggak bisa ke gereja yang A tadi gitu loh Pak. Kemudian di gereja B menawarkan ya bisa gitu loh Pak. Apakah seperti itu kan Pak Jamino? Tanya aja Pak Jamino. Kalau ini sudah keluar dari jalur ya, bahwa dia istilahnya nggak melegitimasi, istilahnya nggak yang pertama nggak sah gitu kan kira-kira. Nah ini kan nggak sesuai kalau ini ya. Nah jadi yang benar adalah tadi kalau misalnya ada pernikahan kedua dan terakhir ya, harus dan terakhir nih, karena benar-benar Tuhan kan memulihkan itu kan nggak mungkin kita kawin cerai itu kan malah lebih sesat ya. Tapi kalau pandangan gereja tadi bahwa kamu di sana menikah kemudian cerai, di sini menikah lagi, di sana nggak dianggap seperti itu, saya kira itu sudah nggak ada ayat yang mengatakan seperti itu lebih ke doktrin ya. Ini kan sama saja dengan baptisan nih. Ada gereja yang tidak mengakui baptisan di gereja sebelumnya nih, karena beda denominasi.
Saya kira juga itu nggak alkitabiah, mana ada gitu ya. Eh, Baptisan di mana satunya nggak dianggap, satunya ini ya. Saya kira itu masalah teologis juga yang harus dipecahkan begitu ya. Ya, Iya, mungkin ya Bapak silakan. bisa jawab. Ada pertanyaan di teks itu tuh, Agus. Oh baik. Ini jadi pertanyaan dari Bu Christine ya. Eh, Gimana dengan anak yang orang tuanya lengkap tapi tidak bisa berperan sebagai orang tua karena sibuk atau egoisnya orang tua satu rumah tapi rasanya hidup masing-masing, bagaimana anaknya jadi mirip seperti anak korban perceraian? Ya, ini eh, cukup pelik ya. Jadi kedua orang tua sibuk sehingga anaknya tidak terurus begitu ya. Ya ini akan berdampak yang jadi anak ini juga akan bukan kehilangan figur tapi dia seperti anak yang peran orang tua itu nggak ada gitu ya. Jadi anaknya masih orang tuanya masih utuh tapi karena kesibukan sehingga anaknya menjadi seperti mirip seperti korban perceraian. Nah, ini kembali lagi memang masalah yang umum di kota besar di mana kedua orang bekerja ya. Nah, ini tentu butuh butuh ya istilahnya kesepakatan ya. Jadi harus bagi waktu ya. Di mana ketika sibuk itu orang tua ini harus menyadari bahwa kesibukannya anak nggak cuma sekedar dikasih uang, tapi anak itu kan butuh perhatian ya. Jadi ini kalau dari kedua orang tua harus kesepakatan nih nggak bisa seperti kondisi itu terus menerus. Harus ada tindakan di mana dia membagikan waktunya, benar-benar mengalokasikan waktunya di saat benar-benar bisa eh, tidak di kesibukannya tidak sampai mengganggu waktunya sehingga dia mengajak anaknya harus ada komitmen itu Bu. Komitmen untuk membagi waktunya di mana anak itu harus benar-benar dimonitor. Karena sekali lagi anak nggak cukup hanya diberi pendidikan aja, dilepas begitu aja, tapi butuh sisi pendampingan ya dari orang tuanya. Ya ini sulit kalau nggak ada keputusan kesepakatan seperti itu nanti anaknya cenderung akan mungkin dampaknya di antara yang tadi dia lebih cenderung ke pergaulan buruk. Dia akan mencari teman yang eh, apa yang bisa mengisi waktunya. Nah, ini ada tanggapan nih. Ya perceraian harusnya nggak dihalalkan ini salahnya. Kembali lagi tadi kan harusnya kan jangan mengusahakan perceraian ya, dengan cara apapun. Cuman memang ada kondisi-kondisi tertentu karena zina itu kan bagaimana nih? Misalnya salah satu zina. Nah, ini kan firman Tuhan mengatakan kecuali karena zina ya. Tapi kalau bukan karena zina, karena KDRT tadi kan Alkitab sudah memberikan gambarannya tadi Maleaki ya. Ini hamba Tuhan matre mengalihkan perceraian. Wah, ini masalah juga ya. Ya, kadang itu juga karena pengaruhnya itu, Pak, ngambil jemaat, ngambil jiwa gitu kan. Wah, kalau di gereja kamu sana kan nggak Ya, boleh, di tempat saya aja kan gerejanya juga mau bertumbuh ya, gitu ya, loh, Pak. Kan ada yang seperti itu kan, Pak. ya betul. Ya ini masalah ini sih ada sih ya umum seperti ini ya. Kembali lagi hamba Tuhannya bertanggung jawab masing-masing ke Tuhan ya. Oke. Apakah Ya, tadi nggak yang ada. orang tua sibuk tadi sudah menjawab? Kalau saran saya sih orang tua ini nggak bisa begitu terus ya. Harus ada kesepakatan untuk benar-benar mengalokasikan waktunya, membagi waktunya dengan anak. Karena nanti dampaknya juga akan buruk sih. Dia akan lebih lari ke pergaulan ya. Tadi pergaulan tadi yang mungkin nggak semuanya, tapi pasti di pergaulan dia akan cari teman yang bisa mengisi waktunya. Nah, reportnya kalau mudah terpengaruh tadi tanpa pendampingan orang tua, anaknya
dengan siapa bergaul tidak dimonitor, ya akhirnya akan terjadi kenakalan remaja dan seterusnya. Ya. Baik ya, tadi udah mudah-mudahan Sister Christine udah puas ya dengan jawabannya. Oke. Karena kita udah di penghujung acara, mungkin Pak Jamino bisa kasih konklusi dan doa berkatnya. Silakan Pak Jamino. Konklusinya, mungkin ini saya mengutip ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan begini, kalau berpacaran buka mata lebar-lebar ya. Kalau saat menikah tutup mata rapat-rapat begitu ya. Jadi kalau jangan dibalik nih. Kalau berpacaran tutup mata, ya akhirnya kita dapat pasangan yang bisa jadi kita nggak tahu kalau ternyata cinta itu buta, hasil perceraian dan seterusnya tidak beres, ya akan menyulitkan ke depannya begitu ya. Ada potensi-potensi di mana perceraian menjadi satu keputusan yang tidak bisa dihindari lagi kayak gitu ya. Saya kira itu, jadi kita in the last generation ini kita harus sikapi dengan kasih ya. Kita harus benar-benar memperhatikan mereka, karena itulah yang nanti akan menjadi generasi penerus gereja. Kalau mereka hilang, ya sudah, gereja akan kehilangan. Yang paling diuntungkan adalah iblis ya. Mari Bapak Ibu kita akhiri acara hari ini dengan berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang sudah Mu sampaikan. Kiranya setiap kami yang mendengar mendapatkan berkat, mendapatkan jawaban dari firman-Mu. Kami tahu firman-Mu tidak akan kembali sia-sia Tuhan, tetapi firman-Mu akan mengerjakan semua yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa buat keluarga yang tadi diceritakan oleh salah satu peserta Tuhan, kiranya Engkau juga menjamah yang menjadi jawaban atas kehidupan anak-anak mereka yang orang tuanya bercerai Tuhan. Kami percaya bahwa pemulihan yang daripada Engkau itu adalah pemulihan yang sempurna. Mari Bapak Ibu kita arahkan hati kita akan akhiri kita akan pulang dari acara ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah Engkau dengan membawa berkat yang sempurna, berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita semua, memberkati pekerjaan, usaha Bapak Ibu, dan pekerjaan Bapak Ibu dibuat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami terima semua ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menerima berkat ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Jamino Yudi Kristia ya. Dan teman-teman tetap stay tune ya di channel kita Cahaya Firman, karena sebentar lagi kita ada kelas berikutnya bersama Pendeta Teni ya dan Ibu Heni New York. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.